tidak bisa jalan ya karena ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian yang lagi ide membuka lahan pertanian baru, ya ini memang perlu waktu, tetapi yang sudah ada misalnya petani-petani di Kalampangan, petani-petani di kabupaten yang lain, ini pemberian bibit tanaman pangan ini penting. Ya, kalau kita perhatikan Mas, kenapa si Jokowi ini ngotot mau bikin estate food di sini? Kenapa Bang B mengatakan bahwa akan terjadi pelambatan pangan dan akan terjadi pengurangan ekspor pangan. Apakah dari Vietnam, Thailand, China, India, mereka ternyata ekspor ke Indonesia akan berkurang. Nah, kalau ini tidak diantisipasi terjadi kelaparan. Nah, makanya sebaiknya nih dari sekarang ini pemberian bibit tanaman pangan ini penting sekali. Kemudian saya katakan tadi misalnya Pemda membeli produk-produk dari UMKM tadi yang sekarang ini banyak nih sumbangan-sumbangan bentuk dalam pangan ya, bukan PLT, bukan tunai ya, tapi bentuk natura kan. Nah ini penting di situ sehingga terjadi perputaran efek multiplier itu hidup, ada multipliernya. Ini yang mungkin bisa saya paparkan untuk di kondisi Kalteng ini. Yang jelas memang tadi bahwa kondisi Kalteng ini itu sangat drop perekonomian kita ini bisa kita lihat di laporan Bank Indonesia ya. Yang terakhir itu karena sebulan Mei, terakhir bulan Mei itu kelihatan sekali dropnya. Kenapa? Karena bolak-balik bahwa kita ini di Kalteng ini masih tergantung pada sumber daya alam. Sehingga kalau kemarin misalnya batu baranya hancur. Nah sekarang CPO-nya juga mulai turun, tetapi turunnya CPO bukan karena turunnya produksinya, enggak. Dunia membutuhkan CPO. Cina itu memborong CPO. Pelambatan di mana? Adalah sisi supply-nya tadi. Dari si produsen CPO ini ngirim ke Jakarta atau ngirim ke Semarang, Surabaya. Delivery-nya yang terlambat di sini. Satu sisi. Kedua, kalau saya melihat itu buruh yang kemarin pulang ke Jawa, walaupun di dalam pandemi nggak boleh mudik ya, ini ada kelambatan balik ke sini. Sehingga panen kurang bisa optimal. Sangatnya di situ. Ya, karena apa? Karena kita bolak-balik mengandalkan pada sumber daya alam dalam perkebunan tadi, kebun tadi. Oke, saya pikir itu Mas. Jadi saya setuju dengan Mas Sis dan Mas Burhan tadi, bahwa efek COVID ini kita semua gagap, ya, kita semuanya gagap di dalam semua sektor. Kemudian muncul yang kalah dan yang menang. Yang kalah yang tadi mati itu tidak karena tidak berinovasi ya tidak berinovasi. Yang menang mereka berinovasi, mampu menciptakan peluang-peluang atau istilahnya blue ocean tadi, atau kata Mas bikin frozen food itu kan peluang ya sebenarnya belum dilihat. Nah kemudian strategi pemasaran tadi, ya apakah lewat ojek yang dikoordinir, yang khusus untuk itu, sehingga kosnya bisa lebih murah. Oke, saya pikir itu Mas moderator. Terima kasih waktunya. Terima kasih Direktur Utama Bank Kalteng Bapak Yayah Diasmono. Beberapa hal yang bisa saya tangkap di antaranya memang ekonomi yang cukup membuat ekonomi Kalteng drop. Kemudian ada program relaksasi kredit yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang sedang mengalami krisis. Kemudian yang terakhir saya menangkap UMKM tidak akan tumbuh berkembang, bahkan mengalami, mohon maaf, kebangkrutan ketika dia tidak melakukan inovasi dan membuat sebuah kreativitas untuk pengembangan produknya. Mungkin itu beberapa hal yang saya tangkap. Nah, saya ingin melihat juga, mendengar juga dari Kepala Cabang Bank BNI Palangkaraya, Bapak Masli Pansah. Kira-kira beliau melihat bisnis UMKM di Kalimantan Tengah ini seperti apa berdasarkan kurva yang ada di BNI Palangkaraya. Silakan Pak Masli Pansah, sudah standby.
Ya, Selamat terima sore. kasih. Ya, selamat Baik, sore. silakan Terima Pak kasih. Mas Limansyah. Sebelumnya saya sampaikan salam dari kami. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Harus. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Kalau bicara tentang bagaimana kondisi UKM saat pandemik, kemudian bagaimana teman-teman UKM menyikapinya, kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut Bang Kalteng, bagaimana yang namanya inovasi UKM itu ya adaptif terhadap kondisi yang ada. Mungkin saya tidak akan mengulang kembali ya hal seperti itu. Saya pikir sudah sangat-sangat jelas dan komprehensif bagaimana Pak Dirut dan rekan-rekan yang mewakili UKM itu menyampaikannya. Saya mungkin lebih spesifik bercerita menyampaikan informasi yang terkait di wilayah kerja saya saja ya di Palangkaraya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang dampak pandemik terhadap ekonomi ya, terutama sektor UKM, mau tidak mau harus kita akui dampaknya memang sangat luar biasa. Dan hal ini kita akui juga belum pernah kita alami sebelumnya. Kita selama ini diatur bagaimana mengelola recovery bisnis, terutama di lingkungan operasional bank, itu hanya untuk kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dan yang sudah kita tahu mitigasinya. Sebagai contoh seperti bagaimana banjir, bagaimana kebakaran, bagaimana bahkan kita pernah mengalami bagaimana kerusuhan, dan kemudian kita juga pernah mengalami tahun 98 bagaimana krisis moneter. Dan alhamdulillah dengan kebersamaan kita, kekuatan yang ada, kepercayaan diri dan semangat, lambat laun sedikit demi sedikit kita bisa bangkit dan kembali berlari. Nah, untuk Palangkaraya sendiri, jujur saya akui setelah menjelang triwulan pertama di pertengahan Maret, kondisi bisnis yang bisa diamati ya dari 3 hal. Yang pertama, ramai tidak pasar, kemudian ramaikah tidak tempat hiburan, dan yang terakhir ramaikah tidak bank. Nah, bank itu mengalami sedikit penurunan aktivitas operasionalnya, aktivitas bisnisnya. Kenapa? Yang pertama adalah adanya pembatasan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing. Dan kemudian kami dari Bank BNI segera melakukan mengadakan yang kita sebut sebagai protokol pencegahan penularan COVID saat itu. Ini terus terang merubah cara kami melayani, kemudian yang selama ini kami terus terang lebih banyak bagaimana membangun loyalitas, intimasi, keintiman, keakraban dengan nasabah itu sedikit terganggu karena kondisi yang ada saat itu. Nah, kemudian satu sisi lagi, dengan tidak datangnya orang-orang atau dibatasinya orang-orang bersentuhan, berhubungan langsung kepada kami perbankan, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa ada penurunan aktivitas transaksi dan aktivitas closing bisnis yang ada pada kami. Nah, sehingga itu juga sedikit banyak membuat angka kami itu sedikit mengalami penurunan, walaupun tidak terlalu besar. Nah, kemudian waktu berjalan, kita sudah ikutin juga bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana protokol kesehatan, sampai pada akhirnya berlaku PSBB. Kami perbankan dalam ini di BNI, alhamdulillah masih mampu bertahan dengan dukungan manajemen yang kuat di pusat maupun di kantor wilayah, dan dukungan teman-teman yang betul-betul kami bersatu padu, bahu-membahu menghadapi kondisi ini. Bagaimanapun bank kita harus kita selamatkan dan kita harus tetap berjalan, bahkan bisa berlari. Kami juga melakukan inovasi-inovasi, mencari relung-relung bisnis, ceruk-ceruk bisnis, terutama untuk UKM yang bisa kami garap. Nah, kemudian bicara tentang dampak, seperti kita ketahui, Palangkaraya ini kan kota pemerintahan.
Sehingga bisnis yang berkembang itu adalah bisnis jasa dan perdagangan. Dan di tempat kami, rata-rata nasabah kami lebih dari 70% itu adalah pengusaha. Kalau kita bicara masalah kredit dulu ya, masalah nasabah yang berusaha bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Dan kita akui mereka sangat terpukul sekali karena banyak yang kita biayai UKM-UKM ini adalah pertama di sektor kuliner, yang kedua perdagangan umum baik sembako, perdagangan kelontong dan sejenisnya, dan yang ketiga adalah jasa-jasa terutama jasa inap atau hotel seperti wisma, kos-kosan, dan ini betul-betul terpukul karena seperti kita ketahui bank itu kan berbisnis dengan membiayai cash flow. Jadi kalau cash out-nya sudah kita jadwalkan setiap bulan sebagai angsuran sekian rupiah, sementara cash inflow-nya terganggu sehingga agak berat buat mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam hal ini mengangsur pinjaman. Nah, alhamdulillah sekitar 2 bulan yang lalu ada paket yang dibuat oleh pemerintah melalui PUJK. Ada yang disebut dengan relaksasi, tadi juga oleh Pak Dirut Bang Kalteng disampaikan, dan seperti kita ketahui relaksasi itu sudah terlaksana, dan beberapa skema yang kita tawarkan itu diantaranya adalah penundaan pembayaran pokok, kemudian penundaan-penundaan lainnya, bahkan ada beberapa yang kita berikan keringanan bunga baik jumlah maupun pembayarannya, dan ini terus terang sangat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan UKM yang ada di Palangkaraya. Nah, kemudian maksudnya tidak pas juga kalau saya bicara dari sisi kredit, Bapak Ibu ya. Saya juga sedikit memberi info terkait dengan funding dan jasa-jasa. Untuk funding, alhamdulillah kita tidak begitu banyak terganggu. Memang ada sedikit hentakan ya, tapi hentakan itu bisa kita recovery, kita bisa mengejar kembali recovery rata-rata pertumbuhan funding atau DPK yang ada di Palangkaraya. Nah, sedikit saya berikan gambaran, kami beruntung berada di Kota Palangkaraya yang menjadi ibu kota pemerintahan yang setiap tanggal 1 itu ada stimulus yang masuk berupa dana gaji baik itu dari APBN maupun APBD. Nah, inilah yang sedikit banyak menggerakkan atau membuat funding kami bertahan karena sebagian besar nasabah-nasabah yang ada di Palangkaraya ini adalah orang-orang berpenghasilan tetap, baik pegawai pemerintah, TNI Polri maupun pegawai-pegawai BUMN swasta lainnya yang memiliki pola konsumsi yang terarah dan terukur, sehingga saving itu betul-betul sudah menyatu dalam perilaku kehidupan orang-orang yang ada di Palangkaraya, dan funding kami terutama tabungan itu bisa bertahan. Nah, kemudian untuk transaksi memang kita akui ada penurunan. Hanya saja kami bersyukur ya sebagai bank milik pemerintah yang sudah menyatakan diri sebagai bank digital. Kita mengenal tagline BNI itu digital atau BNI itu digital. Artinya platform transaksi e-channel kami itu sudah kami persiapkan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemik ini. Nah, sehingga pada saat pandemik ini berlangsung, berjalan, kami akhirnya memainkan strategi untuk mengedukasi masyarakat bertransaksi beralih ke e-channel. E-channel kami sangat banyak, lengkap dan paripurna ya, antara lain ATM, kemudian mobile banking, kemudian SMS banking, internet banking, dan beberapa transaksi yang untuk layanan corporate yang kita sebut juga dengan BNI Direct maupun cash management. Alhamdulillah shifting berjalan walaupun tidak segera, dan kami akhirnya fokus ke situ, dan alhamdulillah funding kami, transaksi kami juga bisa pelan-pelan bisa kami kembalikan ke posisi sebelum kondisi new normal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana UKM kita bisa bangkit? Saya pikir saya sendiri sebagai bankir ya, itu hanya follow